Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ali Kurniawan, mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu permasalahan yang ada di dunia kepegawaian, yakni permasalahan tentang keterlambatan pembayaran gaji seorang PNS dan CPNS di Kabupaten Pamekasan. Nah, pada bulan Januari ini di Kabupaten Pamekasan, pembayaran gaji PNS dan CPNS ini mengalami keterlambatan, di mana dengan adanya permasalahan tersebut, saya menarik pertanyaan ataupun rumusan masalah. Yang pertama ada apa sih penyebab dari adanya keterlambatan pembayaran gaji PNS dan CPNS di Pamekasan? Kemudian yang kedua, bagaimana sistem penggajian seorang PNS dan CPNS? Nah, langsung saja. Pertama, kita bahas yang pertama terlebih dahulu mengenai apa penyebab dari adanya keterlambatan pembayaran gaji seorang PNS dan CPNS. Nah, dilansir dari sebuah berita yang berasal dari Radar Madura, bahwa penyebab adanya keterlambatan pembayaran gaji seorang PNS dan CPNS itu dikarenakan oleh adanya perpindahan data-data dari seorang PNS. Kemudian Toto, yakni seorang sekretaris kabupaten dari Pamekasan, ini mengatakan bahwa penyebab dari keterlambatan pembayaran gaji PNS dan CPNS itu dipicu oleh adanya perpindahan sistem lokal ke sistem nasional di sistem informasi pemerintahan daerah. Nah, di situ ada migrasi data yang membutuhkan NIK, NPWP, dan entry-nya dari PNS, dan entry-nya belum tuntas. Dengan adanya hal tersebut, terdapat dana penundaan pembayaran gaji PNS. PNS ini sebanyak 6.300 PNS dan 450 CPNS pada bulan Januari ini sebesar 32 miliar. Nah, kemudian yang kedua, kita pahami dulu bagaimana sistem penggajian dari seorang PNS. Nah, pertama, gaji ini merupakan suatu bentuk balas jasa atau penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang karyawan atau pegawai atas jasa dan hasil kerjanya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian gaji ini diberikan biasanya pada awal bulan, yakni pada tanggal 1 Januari. Kalau pada tanggal 1 di awal bulan. Kalau tanggal 1 tersebut merupakan hari yang bukan hari kerja, itu bisa diundur atau ditunda pada hari selanjutnya yang merupakan hari jam kerja. Kemudian sistem penggajian PNS yakni merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer atau kepada karyawan yang gajinya dibayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Pada pasal 21 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang isinya adalah gaji itu merupakan hak dari seorang pegawai negeri sipil. Nah, kemudian menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga menyatakan bahwa pegawai negeri sipil ini berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Pemberian gaji kepada pegawai negeri sipil
disebabkan pada dasarnya setiap pegawai negeri sipil beserta keluarganya yang harus dapat hidup layak dari gajinya, dari gaji PNS seorang PNS tersebut. Nah, kemudian prosedur penggajian yakni merupakan sebuah rangkaian atau langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan penggajian sehingga kegiatan penggajian tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai tujuan yang diharapkan. Prosedur-prosedur ini meliputi pertama pencatatan waktu hadir PNS terlebih dahulu, kemudian baru pembuatan daftar gaji dari seorang PNS, dan kemudian ada pembayaran gaji kepada pegawai negeri sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian mengamanatkan bahwa setiap pegawai negeri sipil berhak. Nah, ini sama halnya dengan yang ada di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, bahwasannya pegawai negeri sipil itu berhak mendapatkan gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil perubahan ke-18 atas perubahan pemerintahan nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil menentukan pembagian golongan-golongan gaji pokok para pegawai negeri sipil. Nah, golongan-golongan tersebut terdiri dari 4 golongan, yakni dari golongan 1, 2, dan hingga golongan keempat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai permasalahan dan juga sistem penggajiannya terkait penggajian pegawai negeri sipil. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.